Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya ya. Video kali ini masih di aplikasi basis data ya, kita menggunakan MariaDB. Baik, sekarang pertemuan 6 ya, dengan background kendaraan bermotor yang lumayan masih cukup banyak. Nah, hari ini prakteknya saya tidak menggunakan command prompt ya. Di sini saya akan memperkenalkan namanya GUI, aplikasi GUI yang sering sekali saya pakai baik dalam membuat aplikasi desktop, web, dan lain-lain ya, apalagi untuk pembelajaran database gitu kan, namanya SQL Yok gitu ya, kita orang Indonesia ya SQL lah, SQL Yok Community. Karena Windows saya 64 bit maka saya pakai X64. Kalau yang Windows kalian 32 bit silahkan pakai yang 32. Saya nggak tahu untuk Mac OS ya atau Linux itu SQL Yok-nya ada atau enggak. Kemungkinan ada ya, cari aja dah. Silahkan kalian download sendiri, kira-kira ukuran filenya nggak sampai 6 mega, kecil sekali ya. Download aja pakai tethering dari HP kalian atau download dari HP, copy ke laptop ya. Pastikan sesuai dengan Windows kalian ya, tipenya nggak sampai 6 mega dan nggak download. Maksudnya biasanya yang kecil sekali ketika kita eksekusi ternyata dia harus download, ini enggak ya, udah cukup sekitar 6 mega saja. Yang penting kita sudah punya ini MySQL servernya ini ya, MySQLD-nya ya. Oke, yaitu yang ada di SAM ya. Baik, kita lanjut ya. Pertemuan 6. Nah, sebenarnya kita akan bahas tentang studi kasus perpustakaan yang merupakan contoh dari proyek tugas akhir, tugas mata kuliah basis data ya, aplikasi basis data. Nah, ingat dengan tugas kalian, saya mau pekan depan ya, pertemuan ke-7 adalah saya ngoreksi proyek kalian ya. Yang mana sih proyeknya? Kan udah kita bahas kan. Nah, pedoman makalah kalian kan sudah punya ya, pedoman makalahnya. Kalau nggak punya bilang di grup ya. Kalau ada teman yang punya dikirim, kalau nggak punya nanti saya share. Harusnya sudah ada karena sudah ada di ruang mahasiswa ya, web BSI-ACID. Baik, ini covernya. Karena ini sudah pedoman, kalian tinggal ngedit aja. Kemudian judulnya apa yang kemarin kita bahas di kelompok ya. Nama kelompoknya nim nama, nama nim gitu kan. Ukuran filenya sudah ada. Prodinya berarti prodinya adalah Sistem Informasi Kampus Kota Tegal. Ini nama prodi kita ya. Fakultas Teknik dan Informatika. Ini kenapa formatnya berbeda? Times New Roman 12. Kita rubah aja sekarang. Times New Roman 12. Oke. UBSI. Nah, bulannya terserah. Misalkan sekarang April tahun 2020. Nah, ini nanti ini dihapus ya. Pokoknya yang keterangan ini dihapus. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau bikinnya Mei ya Mei, tapi kan ini April ya, maka kalian bikin April dahulu. Ya, nanti ketika pengumpulan silakan dibuat dengan Mei atau kita samakan aja deh semuanya Mei ya, biar aman. Jangan lupa. Oke. Kemudian kata pengantarnya silakan kalian bikin. Nah, kalian kan kelompok ada 3 orang nih. Silakan. Ada yang bikin kata pengantar gitu ya, silakan bikin. Yang pengarang, daftar isi nanti dibuat ya. Kalau bisa daftar isi otomatis. Nah, pembahasan ya, pembahasan konsep logik. Nah, langsung to the point. Namun gini, sebelum konsep logis ya, di sini kalian kasih keterangan bahwa kalian tuh database apa sih gitu kan. Kemudian apakah ini riset atau tidak, kasih tahu di situ. Kalau riset di PTA, CVA silakan kasih keterangan ya, dan lain-lain. Pokoknya pembuka lah. Kemudian konsepnya, yang pertama IR diagram ya.
IR diagram. Ini yang IR diagram yang model jadul, yang model ada bunder-bundernya gitu. LRS-nya nanti silakan kalian bisa gunakan IR. Kalian gunakan IR diagram yang sudah pernah kita bahas ya, yang dari lucid chart itu. Oke. Jadi silakan kalian bikin. Jadi IRD-nya bagaimana, LRS-nya bagaimana? LRS-nya itu kita pakai IR diagram ya. Ini anak saya lagi nonton Toy Story. Nah, sampai spesifikasi file aja ya. Pertemuan 7 berarti mulai dari konsep sampai spesifikasi file. Udah, itu aja. Saya pengen lihat sampai mana. Kalau kalian sudah sampai sini, mau tambahin sampai perintah SQL lebih baik ya. Tapi yang saya nilai adalah sampai B saja ya, A sama B. Silakan kalian buat. Baik, kita sekarang fokus ke materi hari ini ya. Materi hari ini yaitu ini. Nah, ini IR diagramnya yang model bunder-bunder kayak gini kalian bikin aja dah ya, karena di sistem basis data ada yang kayak gini juga kan. Nah, kemudian LRS-nya kita pakai IR diagram yang kemarin kita belajar dari lucid chart ya. Model IR diagram seperti itu. Nanti di sini ada tipe datanya, ada size-nya juga. Terus nggak seperti ini ya. Relasionalnya seperti apa ya. Oke. Studi kasusnya ya, dibahas mengenai perpustakaan yang dapat digunakan untuk pemrograman web atau desktop ya kan, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, kita lihat di sini ada berapa file master, anggota, buku, dan katalog. Nah, ini ada 3 dan ada 2 transaksi peminjaman. Nggak ada pengembalian. Oh, ada pengembalian di sini ya. Ada statusnya. Oke, mungkin kalau sudah pengembalian status buku beres ya, atau kembali. Kalau belum kembali berarti statusnya belum kembali atau statusnya pinjam. Mungkin seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, berdasarkan logisnya, maka langkah selanjutnya membuat database fisiknya ya. Kalau di project kalian, tetap kalian menggunakan command prompt. Nah, yang sekarang saya ajarkan menggunakan bukan MySQL ya, SQL Yoke Community version ya. Jadi versi community. Ada versi yang berbayar, yang pro ya. Karena ini pembelajaran, saya pakai yang community. Oke, dan itu sudah sangat cukup sebenarnya. Baik, kita mulai ya, yaitu membuat database namanya DB Purpose Web. Nah, jangan lupa kita nyalakan dulu MySQL-D-nya ya, MySQL servernya. Walaupun kita MariaDB, tetap namanya MySQL-D untuk aplikasinya. Kemudian SQL Yoke-nya. Nah, kalian googling ya ini ya. Download nggak sampai 6 MB. Diinstal, nanti instalannya seperti ini. Ini dia. Saya buka. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah ada kebetulan. Oke, anggap saja new connection. Anggap aja belum ada ya. Nah, kalian kan nanti pilih new ya. New connection namanya apa? Misalkan koneksiku, bebas lah namanya ya. Saya pakai ini aja. Nah, ini hostnya, host dari MySQL-nya ya. Kita pakai localhost. Nah, kalian kalau dipakai untuk database server, misalkan ada komputer server tersendiri ya, misal di gedung A atau di ruangan A gitu ya, ruangan server. Kemudian kalian mau bikin untuk diaplikasikan di klien, misal untuk di kayak Alfamart kayak gitulah, anggap aja Alfamart Indomart ya. Servernya di dalam, tapi ini mau dipakai di dua kasir, nah, 2 komputer kasir. Jadi kita di sini alamat IP dari servernya ya, alamat IP dari servernya berapa, 192.168.03 misalkan ya. Tapi karena kita di komputer sendiri ya, kita pakai localhost. Oke. Nah, kemudian username-nya root ya, karena kita belajarnya pakai root. Passwordnya
karena saya nginstal nggak pakai password, saya kosongin. Kalau kalian pakai password silahkan tambahkan password masing-masing. Jangan lupa di save password supaya tidak sedikit-sedikit kudu ngisi passwordnya ya. Kecuali ini bukan untuk pembelajaran ya, silakan nggak usah di save password apa ya. Portnya otomatis ya 3306 untuk MySQL. Nah, database-nya kalian bisa milih database-nya apa. Tapi kalau kalian pengen tampil semua kayak gini, database-nya kosongin. Tapi kalau kalian user, misal bikin user namanya user Husni gitu ya, database-nya khusus yang kemarin tuh, database apa yang kemarin pur caching ya, diketik di sini pur caching gitu ya. Tapi karena kita mau tampilin semua, maka kosongin aja. Oke, kita tes connection dulu. Berhasil ya, MySQL connection successfully. MySQL versionnya 10.1.31 yaitu MariaDB ya. Kalau sudah connect, yes, udah nih tampil ya. Nah, sekarang saya kenalin dengan MySQL kayak ini namanya ya menu bar ya, menu sama ini toolbar. Ini mulai dari new connection ya, new query, execute. Nah, ini nanti akan kita pakai nih execute query ya. Gak usah inilah, ini execute all nanti bukan error gitu ya. Ini execute query gitu kan. Dan lain-lain banyak sekali ya. Nanti kalian pelajari sendiri aja. Di sini ada database-nya. Ini query, ini message, table data, tampilan datanya, info ya. Yang sering kita pakai adalah table data untuk melihat data. Nanti akan saya kasih lihat. Oke, yuk kita mulai. Pertama kita bikin namanya DB Purpose Web. Nah, di saya sudah ada belum nih? Belum ada ya, DB Purpose Web. Maka kita bikin. Caranya gimana? Di sini ada root localhost. Mungkin kalian nggak begitu terlihat ya. Klik kanan create database. Ya, namanya DB Purpose Web. Udah, ini aja, yang lain defaultin aja create. Sudah ada di sini DB Purpose Web. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada table, view, store procedure, function, trigger, event ya. Di sini masih kosong semua. Pasti karena belum ada apa-apa. Nah, kita sudah belajar table, kemarin sudah belajar view. Nanti kalau bikin view akan tampil di sini view. Kita belajar store procedure. Oh enggak, belum ya, belum belajar store procedure. Nanti kalau belajar sendiri aja ya. Kayaknya nggak nyampe waktunya. Function juga belum. Trigger kemarin kita sudah sempat bikin ya, untuk membuat stok barang otomatis, menambah atau mengurangi. Nah, sekarang di table kita lihat. Aktifkan database. Kalau di sini mau tinggal klik doang ya. Ini artinya udah aktif loh. Filter table in DB Purpose Web ya. Kemudian kita bikin admin. Nah, ini tabelnya admin, ID admin, integer 5, primary key, auto increment. Oke, kita bikin. Enaknya diginiin supaya kita bikinnya juga lebih enak. Nah, cocok dah. Oke, caranya gimana? Nah, ini DB Purpose Web, table, klik kanan, create table ya. Kemudian table name-nya admin. Kita ketik di sini. Admin. Ya, ini biarin aja. Sekarang kolomnya yaitu ID admin yang pertama. Klik ya, ID admin. Tipenya integer. Lengthnya 5, size-nya. Nah, defaultnya ini primary key centang, not null otomatis kalau primary key, sama auto increment ini. Ini auto increment ya. Oke. Yang kedua username varchar 25, oke lah. Kemudian password varchar. Saya tidak rekomendasi 35 ya. Saya pakai
passwordnya yang panjang 255 misalkan, karena siapa tahu passwordnya mau kita bikin enkripsi MD5 atau enkripsi password namanya ya. Oke, kalau sudah kita save ya. Do you want to create more tables? Oke, karena mau bikin baru kan. Nah ini udah ada admin nih. Nah sekarang ini kalau mau di close aja nggak apa-apa. Sekarang katalog buku. Katalog buku. Gak apa ya, backsoundnya cakep banget. Yaitu ada film, Toy Story, ada odong-odong, ada kendaraan bermotor ya, nikmati aja. Sama batuk gitu ya. ID katalog. Tipe datanya integer, size-nya 5. Nah, primary key ya, di spasi atau dicentang aja, auto increment. Ini kalau mau pindah kayak gini pakainya tabulasi ya, tab. Kemudian nama katalog. Varchar 45. Nah, ini enak banget ya, bikin pakai ini tuh simple banget. Jadi nanti kalian kalau mau bikin silakan bikin pakai ini aja. Kalau memang bukan untuk tugas ya, kalau untuk tugas kan kalian disuruh pakai command prompt, silakan pakai command prompt. Tapi kalau nanti kalian mau bikin web, butuh database, bikin aplikasi apa butuh database, ini enak banget pakai SQLio Community, udah gratis lagi ya. Community version, ingat ya. Sekarang ini perpustakaan maka buku. Kolom name-nya ID buku. Kok di sini? Kita sini dong. ID buku, integer 5, primary key sama auto increment. Ya. Kemudian di sini adalah ID katalog, integer 5 ya. Jangan auto increment, repot nanti. Terus judul buku Varchar 50, kita sesuaikan ya. Terus pengarang Varchar 35. Oke. Tahun terbit, date. Oh, pakainya date. Nggak masalah. Saya biasanya cuma pakai Varchar 4 gitu ya, untuk tahun, paling tahun kan 2000, 2010 kayak gitu ya. Ikutin aja deh. Penerbit Varchar 50. Jadi kalau saya sering bikin tahun terbit kayak gini, kalau bikin untuk database untuk perpustakaan itu cukup Varchar isinya 4 atau char ya isinya 4. Jadi nggak perlu pakai date. Date itu saya gunakan biasanya untuk misalkan kalau di perpustakaan ya pasti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian gitu ya. Kalau di penjualan ya berarti tanggal penjualan dan lain-lain ya. Gitu. Kita ikutin aja yang ada di slide aja dulu ya. Oke. Yes. Udahin aja dah biar kelihatan ya. Buku sudah. Oh iya, buku. Tadi udah di-save ya. Nah, foreign key-nya ada di mana nih? Yang ini kan katalog ya. Nah, kita lihat tuh relasinya. Buku. Nah, ini kan katalog nih. Dia terrelasi dengan ID katalog, ya kan? Nah, dengan tabel katalog buku. Nah, maka kita bikin nih foreign key-nya. Foreign key-nya di mana? Ada di sini, foreign key. Ini biarin aja namanya otomatis ya. Kita referencing kolomnya mana? Yaitu ID katalog. Ya, oke. Kemudian reference table-nya mau terkoneksi dengan table apa? Table katalog buku. Udah gitu aja. Otomatis reference kolom dari katalog buku yaitu primary-nya, yaitu ID katalog. Save. Yes, tuh otomatis ya. Ada constraint name-nya, jadi kita nggak usah mikirin constraint name itu nama ya gampangnya nama foreign key-nya dah.
Nah, nama foreign key-nya adalah buku underscore IBFK underscore 1. Itu nama foreign key-nya. Jadi kalau mau menghapus foreign key pakai command prompt, nah ini yang akan kita hapus constraint-nya ya. Begitu. Indeksnya otomatis primary ya, sama ini. Indeks biasa ya, ID katalog yang terbentuk otomatis ketika bikin primary di sini sama foreign key. Nah, sekarang tabel yang selanjutnya yaitu tabel anggota. Nah, digedein biar agak enak. Tabel anggota, namanya anggota. Kemudian ID anggota integer 5 primary key auto increment. Oke. Selanjutnya adalah nama varchar 45. Selanjutnya nomor no telep, ikutin aja ya, varchar 15. Terus saya ngecilin volume dulu. Alamat varchar 50. Oh iya, ingat ya, nanti di tugas kalau kalian bikin tabel misalkan customer anggota, tolong alamat jangan hanya alamat ya. Nah, harus dipisah, misalkan jalan ya, kemudian kotanya, misalkan negara, kemudian provinsi, kota ya, kecamatan, kelurahan atau desa. Kalau bisa seperti itu, jadi lebih enak ya. Oke. Email varchar 30. Kemudian password, anggota pakai password, ngapain ini? Kita skip aja ya password ya. Anggota nggak perlu password. Tapi karena ini tergantung nih ya. Kalau memang ini perpustakaannya benar-benar e-library, di mana anggota yang mendaftarkan diri bisa meminjam buku dari web e-library-nya, maka monggo silakan dikasih password. Ya, nanti tinggal ke perpustakaan, bawa kartu anggotanya, nanti akan diberikan bukunya oleh si admin ya. Tapi kalau posisinya ini SI perpus, sistem informasi perpus, yang penggunanya itu hanya petugas, maka anggota nggak perlu pakai password karena yang mendata semuanya petugas. Jadi hanya ada di petugas saja. Oke, sip ya. Jadi kita nggak perlu pakai password dulu, di skip aja, biarin. Ini bisa dihapus kagak ya? Bisa. Wing, ya. Oke. Saya nggak pakai password di sini. Kalian mau pakai, monggo, nggak masalah. Save. Create more tables, yes. Masih ada yang lain. Peminjaman. Kolom name-nya ID pinjam. Tipenya integer ya, 5. Primary key pasti auto increment kalau integer. Biar nggak usah geser-geser. Selanjutnya adalah ID anggota. Nah, udah kelihatan ini pasti akan terkoneksi ya. Integer 5 akan kita jadikan foreign key ini ID anggota. TGL pinjam. Nah, ini baru pasti wajib get ya. TGL kembali. Nah, ini untuk pengembalian. Date. Status enum. Nah, value-nya apa nih? Selesai sama
belum selesai. Add. Oke, enak kan ya? Jadi di lengthnya ini dia ketika gini selesai, koma belum selesai, ya. Kalau kalian bikin pakai apa namanya, command prompt juga bisa ya, tinggal tipe data enum sama lengthnya kita isi dengan selesai dan tidak selesai dengan petik satu kayak gitu. Kemudian jumlah buku integer 2. Dah, kita sudah punya tabel peminjaman ya. Selanjutnya kita sebelum simpan ya, bolehlah kita simpan dulu biar aman. Nah, nanti kita tinggal bikin foreign key-nya. Ini ke peminjaman lagi ya. Ini odong-odongnya laris amat ya, lagi corona juga. Oke, ID anggota kita pilih. Nah, seperti tadi ya, reference table-nya ada label anggota, otomatis di sini ID anggota. Wah, luar biasa nih bener yang namanya odong-odongnya. Ini orang tuanya nggak pada takut kayak ini setelah corona, ngeri. Oke, detail pinjam kita bikin ya, detail pinjam. Nah, kolom name-nya ID pinjam. Nah, dimana di sini di detail pinjam di sini nih dia tidak ada primary key-nya ya. Dia tidak ada primary key-nya. Kalau saya sih biasanya ada, ketik aja ID integer auto increment udah kayak gitu doang. Tapi di sini nggak ada, ya udah biarin aja. Maka di sini tidak ada primary key, ya. Tapi harusnya kalau sesuai dengan ketentuan itu setiap table itu harus ada yang namanya primary key, ya. Harus ada. Oke. Tanggal pengembalian Amira, tanggal pengembalian, date, denda, uang ya, maka kita pakai double, status buku. Nah, ini enum seperti tadi ya, kembali sama belum kembali ya, di add semuanya. Kalau sudah oke. Udah save, pilih no ya. Kita foreign key-nya tinggal kita cari, yaitu ID pinjam yang pertama ada 2 ya, ID pinjam sama ID buku. Oke, ID pinjam terrelasi dengan tabel peminjaman ya. Kemudian di sini ada ID buku terrelasi dengan tabel buku. Save. Oke, done ya. Terrelasi semua, udah beres. Nah, ini sudah terbentuk tabel-tabel yang saling terrelasi. Itu backsoundnya kencang banget ya, lebih kencang dari suara saya. Si odong-odong yang luar biasa. Ya, namanya nyari duit lah. Oke, kita lanjut. Tampilkan daftar tabel pada database. Nah, ini mah kelihatan kayak gini ya. Tapi kalau kita mau pakai query bagaimana? Bisa. Ini saya gedein dulu ya. Preference, fontnya mau saya gedein. SQL editor. Jadi misalkan tadinya berapa sih ya? 9 ya? 12 lah. Nah, oke. Kita kan biasa pakai show databases, kelihatan ya. Nah, ini kita blok eksekusi tuh. Oh, kok database, sorry, salah gue. Kan ini daftar table ya.
biarin aja, biarin aja. So tables. Nah ini di blok ya, eksekusi ini atau F9. Nah udah, admin anggota. Kalau mau di scrap juga bisa. Di scrap misalkan admin. Nah ya, kelihatan semua. Walaupun kita juga gampang banget sebenarnya, klik kanan alter table. Nah ini udah di scrap juga ya. Tapi kalau mau pakai query ya silakan. Sok lah, kalau ini kan untuk tampilan data ya, resultnya. Nah sekarang tampilan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Ya ini saya sampel satu aja lah ya, males. Isi beberapa tabel dengan record berikut. Oke. Yang pertama saya mau ngasih di admin ya, di admin. Kita mau nginput ini, ya kan? Nah, kita mau input. Biasanya apa? Insert. Gini kan? Insert into tabelnya admin. Nah, karena admin ini ID adminnya adalah auto increment, maka kita nggak usah diisi. Maka kita harus isi di sini username sama password. Nah, gini ya. Biarin kapital, biarin. Tinggal values-nya apa? Values-nya yang pertama adalah admin. Username-nya admin gitu ya, passwordnya admin. Nah biarin aja lah kayak gini, nggak usah pusing-pusing. Misalnya username-nya administrator gitu ya. Nah kan keren tuh. Eksekusi one success ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya 9, 10 ya. Gak tahu. Oke, ini sudah. Kita select asterisk from admin. Di blok eksekusi. Ambil datanya ya. Atau ini atau ya. Ini kan query. Nah, kalau kalian bikinnya cepet-cepet gitu kan, butuh data banget, ya udah ini aja table data. Tuh. Amira saya. Iya, dong jangan ya, banyak corona ya. Oh kan nanti pegangannya besi itu banyak corona, takut. Nah, gitu. Ini bisa kita langsung isi ini di sini, misalkan username Husni. Ya. Passwordnya Husni. Oke. Nah, misalkan yang kedua Paki. Sorry, salah gue. Paki, oke. Ya. Jadi kalian bisa input langsung di sini di table data. Kalau menggunakan SQL Community ya, lebih enak, lebih cepat. Saya lebih milih ini daripada menggunakan PMA admin ya, inputnya agak lama, eksekusi juga agak lama. Kalau ini cepat banget. Oke, sekarang katalog buku. Nah, ini kita input manual di sini aja. Sains, hobi, wah luar biasa backsoundnya. Komputer, komunikasi, hukum. Maaf ya, saya nggak bisa ke atas ke lantai 2 karena ini lagi nongolin anak. Jadi nikmatin aja dah. Work from home. Kalian berarti belajar from home, study ya. Oke, bahasa. Dah. Sekarang table buku. Di sini table data enak banget kan. ID katalognya kalian bisa ngetik atau kalian pilih di sini karena sudah terrelasi. Tadi kan sudah foreign key kan. Nah, itu jangan lupa. Boleh kayak gini atau diketik langsung bisa. Judul buku robotika sederhana. Nah, biar agak kepanjangan ya. Biar cakupan dikit dah. Nah, pengarangnya Siswoyo
Utomo, tahun terbit. Nah ini yang susah nih, 2013 salah satu gara-gara pakai date jadi kayak gini, jadi ada tanggalnya ya. Coba kalau tahun pakainya date tapi cuma year saja lebih enak. Penerbitnya sopo iki, Wacana sopo, Wacana Ria, Wacana Ria. Oke. ID katalog yang kedua adalah yang ketiga, ID katalog 3, mahir dengan pemberi halapan palsu, Adri Kusuma, 2011 0202, Pustaka Bangsa. Amira sayang, Mira, iya sini sayang, di sini aja lah. Oh lihat, kamu aja nggak pakai celana, nggak pakai celana panjang kan? Malu dong kalau ke depan cuma pakai celana pendek. Warnai Ahmad Rahmat, alhamdulillah odong-odongnya udah kedengeran ya. 2014 03 CP Indo Kreasi. Udah enak banget dah pakai ini. Saya bukannya promo ya, tapi memang saya sering banget pakai yang namanya SQL Yok. Sangat memudahkan. Kurnia Sandi, 2013 04 Wacana Ria. Oke, cukup ya untuk tabel bukunya. Sekarang ternyata belum cukup, masih banyak. Aduh, biarin aja dah sampai pegel. Iya, mahir bahasa Inggris Ali Udin, 2013 05 CV Indo Kreasi. Udah, saya cukup sampai 5 aja ya, karena ini berhubungan dengan durasi ya. Anggap aja segitu dulu, 1 sampai 8 ini ya buku. Sekarang anggota, namanya adalah Irfan Maulana. Kita panjangin biar cakepan dikit. Nomor teleponnya bebas lah kalau ini ya, 0811 kayak punya saya aja dah, 2620 terus 8888. Udah gitu aja deh. Alamatnya nah ini ikutin di sana loh, BSD. Emailnya irfan@gmail.com. Kemudian yang kedua Nur Lumala Sari, 0812208890. Udah gitu aja. Ciledug pakai G, wong Tegal. Nur@gmail.com. Passwordnya nggak usah. Sanjaya Wijaya, 081126208891. Urutin aja dah. Simone sanjaya@gmail.com. Sebenarnya bukan Gmail ya, Gmail ya. Dasar orang Indo ya. Irvianingsih, 081126208892. Tangerang, eva@gmail.com. Siana yang 5 wae lah, 5 wae ya. Ifko
Permatasari. Kalian bikin sampai selesai, wong cuma nge-TikTok ya. 26208893. Cengkareng info@gmail.com. Kita lanjut latihan soal. Tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria, urutkan berdasarkan tahun terbit. Piajal ya. Berarti select asterisk from buku ya, where penerbit sama dengan Wacanaria. Oke, kita bagi gini aja, order by THN terbit. Nah gini, eksekusi taram ya. Wacanaria, order by-nya tahun terbit. Ini ascending ya. Kalau descending nanti dari yang tanggal 4 sama bulan 4 pastinya ya. Coba kita descending. Nah, oke, bebas mau pakai yang mana ya. Selanjutnya, tampilkan daftar buku dengan pengarang Pambudi Prasetyo. Memang ada ya daftar buku namanya Pambudi Prasetyo. Pengarang, oh yang banyak, di kita nggak ada ya. Maksudnya di saya nggak ada. Jadi pakai data yang lain dah. Misalkan pengarangnya adalah Kurnia Sandi, tapi kita lupa nih namanya Kurnia Sandi, gitu kan? Kayak pemain bola ya. Oke, maka kopas aja kan enak ya. Pengarang kita nggak pakai sama dengan, tapi pakai like ya, karena kita lupa misalkan namanya Kurnia siapa sih gitu ya, pokoknya ada Kurnia aja. Dah, eksekusi ada Kurnia Sandi tampil ya, sama aja kan. Buat alias untuk judul buku dengan nama buku tersedia. Saya kecilin dulu. Buat alias untuk judul buku dengan nama buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya feed pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Oh, oke. Gampang ya. Select. Nah, yang seleksi apa nih? Yang diseleksi pertama adalah pengarang. Select pengarang, kemudian penerbit, kemudian buku tersedia. Apa judul buku ya? Judul buku. Nah, ini ya. Buku tersedia. Buku tersedia. Kita lebih baik jangan pakai, walaupun alias ya, jangan pakai spasi. Jadi kita bikin lagi gini aja, buku tersedia. Ini jauh lebih aman ya. Saya tidak menyarankan menggunakan yang pakai spasi ya. Ini from buku. Dah, ini doang. Eksekusi. Buku tersedia ya. Pengarangnya Siswo, Andri, Ahmad, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian apalagi nih? Tampilkan daftar buku dengan pengarang selain Ahdim Makaren. Nah, ini menarik nih ya. Menarik. Saya agak lupa ya. Coba. Kalau ini berarti nggak pakai like ya. Soalnya nggak ada don't like, nggak ada ya. Atau di don't like ya, nggak ada. Jadi tetap di sini kita ketik namanya adalah Ahdim Makaren. Masalahnya di sini ada nggak Ahdim Makaren? Di punya saya kagak ada ya, nggak ada ya.
Selain Aliuddin, dah gitu aja. Saya tampilkan yang selain Aliuddin. Ya. Saya ketik Aliuddin ya, Aliuddin. Nah, di sini kalau ini kan yang sama dengan Aliuddin. Nih. Ya kan? Nah, saya lupa pakainya ini apa ya? Coba dulu. Nah, ternyata pakai itu ya. Tidak sama dengan Aliuddin. Jadi yang selain Aliuddin. Ada juga, ini benar nggak nih operator ini? Ini di Java atau di mana? Karena operator banyak sekali. Ini juga bisa tuh. Ya. Ini juga bisa. Jadi ada dua ya, ada dua cara, yaitu bisa pakai tanda seru sama dengan atau pakai ini tidak sama dengan, sama Y. Nah, hasilnya sama ya, bebas mau pakai yang mana. Tampilkan daftar anggota dengan alamat Ciledug. Tadi kan kita ada ya anggota ya. Ya, berarti select asterisk from anggota where alamat sama dengan Ciledug. Gampang lah kalau ini R9. Tuh, Bapalasari ya. Tampilkan daftar anggota dengan nama depanmu. Ada enggak di punya kita nih? Enggak ada mu. Ya, adanya yang di tengah. Misalkan yang nama depannya San. Oke. San Sakerta kali ya. Oke. Where nama like nama depan lo ya, maka kita kayak gini, San. Nah, ini nama depan, bukan yang mengandung nama mu atau mengandung nama San, beda ya. Tuh, eksekusi Sanjaya. Coba kita pakai yang mu, nama depannya mu, pasti nggak ada, nama depannya adalah mu ya. Eksekusi kosong, nggak ada. Tapi kalau yang mengandung mu mungkin ada ya, kita lihat. Oh, nggak ada yang mengandung mu ya. Anggota tabel data iya ding, bener, adanya mau ya. Coba kalau mau ya pasti ada ya, mau Lana. Nah, ini persen-persennya perhatikan ya. Oke, saya kira masalah dengan yang itu. Tampilkan daftar anggota, hanya field nama, nomor telepon, alamat, email. Selain anggota beralamat di Salemba. Oke, gampang ya. Pertanyaannya, anggota kita ada yang di Salemba nggak? Nggak ada. Selain Ciledug, dah kayak gitu loh ya. Selain Ciledug. Kita anggap selain Ciledug. Oke, select nama, nomor telepon, apalagi alamat, email gigi ya. Where alamat tidak sama dengan Ciledug. Ini bukan Ciledug yang dekat Cirebon ya. Oke, apa ini error? Query. You have error where alamat Ciledug near where. Apa ini? Coba kita lihat anggota. Nama ada, notelop ada, alamat ada, email ada. Ini dulu aja, kita eksekusi. Oh, tuh kan, salah kan gue. From-nya, from apa ya? From anggota. Pantesin nggak ada ya. Oke, ketemu. Nggak ada yang Ciledug ya. Tampilkan daftar telepon dengan akhirnya sekian. Ya, di kita kan nggak ada tuh akhir segitu ya. Misalkan yang akhirnya adalah 888 ya.
daftar anggota ya. Di sini where no telep ya, telep like persen dulu. Nah, ini terakhir dengan 88, di setelahnya nggak ada. Maka hanya ada satu yang pertama pasti, itu yang BSD. Oke. Tampilkan jumlah data pada tabel anggota dan tabel buku. Jumlah data. Kalau kita manual akan ada 5, di buku juga ada 5 ya, jumlah data. Caranya apa? Select, count, saya lupa, ID anggota ya, from anggota. Kita lihat dulu. Terem ya, count anggota ada 5 ya. Tuh, tinggal buku, ID buku ya. Count itu jumlah data. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi ini ya, count, sum, average, dan lain-lain untuk melihat data yang lain tergantung kebutuhan. Oke, saya kira untuk praktek kita hari ini cukup. Tugas kalian adalah mendokumentasikan pertemuan 6 ini ya, menggunakan SQL Your Community. Jadi per ini kalian bikin ya, misalkan tadi mana, bikin admin. Nah, kalian tampilkan yang ini, bikin admin, screenshot ya, full screen aja, kemudian screenshot, taruh di Word. Bikin yang lain, katalog, screenshot ya, kemudian ketika disuruh input, mana nih, tampilkan buku. Oh ya, suruh input ya, suruh input data. Nah, input data kalian nggak usah pakai insert into dah, kelamaan. Kan kita pakai SQL Community, bener nggak? Nah, ketik aja di sini, diketik. Di sini sudah ada semua datanya, kalian screenshot ya. Kemudian data apa lagi? Screenshot. Udah kayak gitu aja. Oke ya. Nah, baru yang ini. Ini kan pakai query, nggak ada di sini ya. Maka kalian query-nya apa? Screenshot per query-nya aja. Jangan seluruhan ya. Data juga paling yang di screenshot segini doang ya. Gitu, di cropin aja lah pokoknya sesuai kebutuhan. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.